dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua dalam melaksanakan kegiatan katekisi pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kegiatan katekisi pada malam hari ini, dukungan umat beriman bagi panggilan dalam gereja. Dari tema ini, pertama-tama mau mengajak kita semua untuk merefleksi atau merenung terkait pesan kita masing-masing dalam menjalani hidup gereja, sebagaimana kita untuk saling mendorong, saling memotivasi atau saling mendukung terhadap panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengawali kegiatan katekisi dengan menyanyikan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul dalam melaksanakan kegiatan katekisi untuk memahami lebih mendalam tentang panggilan hidup di dalam gereja-Mu. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mohon semoga Engkau selalu menumbuhkan semangat, dukungan, dan kerjasama di antara kami, agar kami saling memperkuat dan mendukung dalam menjalani panggilan hidup kami masing-masing, baik dalam pelayanan keluarga maupun di dalam masyarakat. Semoga kami semakin menyadari bahwa dengan saling mendukung kami dapat membangun gereja yang lebih baik dan penuh kasih. Permohonan ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Penentara kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selanjutnya kita akan melihat dan mendalami situasi konkret dengan mendengarkan bersama salah satu cerita yang perlu saya ceritakan pada kesempatan ini. Di sebuah paroki yang terletak di Desa Ketang, Kecamatan Lelat, Kabupaten Manggarai, umat beriman sedang mengadakan perayaan misa dengan semangat dan penuh persaudaraan. Pada hari itu terasa begitu istimewa karena gereja sedang mempersiapkan acara untuk hari doa dan dukungan bagi hidup panggilan dalam gereja. Umat beriman yang hadir pada saat itu tampaknya terasa antusias dan suasananya penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan serta menghidupkan kebersamaan dalam menyelimuti gereja. Di suatu waktu ada salah satu kisah yang menjadi inspirasi dari paroki ini adalah kisah Maria, seorang gadis muda yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki hidup biara sebagai salah satu jawaban atas panggilan dari Tuhan. Sejak dari bangku SD, Maria selalu merasa dipanggil untuk melayani Tuhan dalam kesendirian dan doa yang memperkuat dirinya. Namun dalam setiap menjalani panggilan begitu tidak mudah. Sejak mengungkapkan keinginan dan kemauannya menjadi biarawati kepada kedua orang tuanya, Maria sempat mendapatkan keraguan.
dari dalam hatinya. Di balik keinginan dari Maria, ternyata orang tuanya berharap agar Maria bisa menikah dan membangun keluarga yang harmonis, semangat, dan baik. Orang tua merasa khawatir atas pilihan dari Maria untuk hidup dalam biara yang menjauhkan Maria dari mereka. Di sini mereka merasa keberatan untuk menerima keputusan ini. Namun dalam hati Maria telah dipenuhi oleh rasa kedamaian yang bisa ditemukan dalam doa dan pengabdian kepada Tuhan. Maka dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk mengikuti panggilan hatinya, dan pada suatu hari ia memutuskan untuk berbicara dengan seorang pastor paroki, yaitu Pastor Thomas yang telah mengenalnya sejak kecil. Akan mengecewakan kedua orang tua saya, kata Maria dengan penuh keraguan. Namun Pastor Thomas tersenyum lembut dan menjawab, Maria, panggilan Tuhan memang kadang membawa kita pada jalan yang tidak mudah, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menggunakan kita dengan menjalankan hidup ini. Setelah percakapan tersebut, Pastor Thomas mengundang umat untuk turut serta mendukung Maria dalam perjalanan. Gereja paroki pun mengadakan misa khususnya yang akan dipimpin oleh Pastor Thomas. Selama misa, umat diminta untuk berdoa bersama, mendukung Maria dan menyerahkan dirinya kepada rencana Tuhan. Maria merasa senang karena begitu besar dukungan yang diberikan oleh umat paroki. Dalam hal ini, mereka tidak hanya berdoa untuknya, tetapi juga memberikan kata-kata yang membuat Maria bahagia dan membangun panggilan hidupnya. Setelah misa, umat beriman yang ada di paroki merasa lebih dekat satu sama lain dan begitu banyak datang menghampiri Maria untuk memberikan pelukan dan doa. Dalam situasi seperti ini, umat beriman memberi pengharapan dan kekuatan kepada Maria melalui kata dan ucapan singkat. Dukungan dari umat ini menjadi kekuatan besar bagi Maria. Ia merasa bahwa meskipun perjalanan panggilannya tidak mudah, ia tetap kuat dalam menjalaninya. Gereja dan umat beriman telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam setiap langkah perjalanan panggilan hidupnya. Dan doa seluruh umat paroki dengan hati yang penuh dan gembira, Maria pun melanjutkan keinginannya untuk hidup dalam biara berkat dukungan dan doa dari seluruh umat paroki. Dalam cerita ini mau mengingatkan kepada kita bahwa panggilan hidup dalam gereja bukanlah jalan yang tempuh sendiri. Gereja sebagai komunitas umat beriman berperan penting dalam mendukung panggilan tersebut, baik melalui doa, kata-kata maupun perbuatan nyata. Setiap individu yang merasa dipanggil untuk melayani Tuhan itu membutuhkan dukungan dari orang lain agar bisa menjalani panggilan hidup dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan bersama terkait dengan cerita tentang Maria, seorang gadis kecil, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya berikan kepada saudara-saudara terkait dengan cerita di atas. Baik, pertanyaan yang pertama yang perlu saya berikan kepada saudara-saudara yang ada pada kesempatan ini. Yang pertama, dari cerita di atas, bagaimana perasaan atau apa yang dirasakan oleh saudara? Kesempatan saya berikan. Baik, saudara Andi. Baik, sekali dari kisah tentang panggilan tadi yang dimana tadi ini seorang gadis muda yang bernama Maria tadi, dia ini sekali pengen masuk biar tapi di sini niat baiknya itu dihalang atau orang tuanya tidak setuju terkait dengan apa yang dia inginkan. Tentu di sini menjadi kita untuk bisa memberikan dukungan ketika saudara kita atau keluarga kita yang ingin masuk biara atau mengikuti jalan Tuhan. Ini sebetulnya bukan semata-mata ketika kita
ingin masuk ke biara, hidup kita tidak tentram atau tidak aman. Ini adalah bagian dari cara hidup. Mungkin dengan hidup membiara itu yang membuat dia lebih baik. Dan ketika keinginannya dilarang, maka itu otomatis akan mengganggu atau mentalnya itu ke depan atau mengganggu sekali psikisnya terhadap niat baiknya itu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Andi yang telah menceritakan tadi. Tadi Saudara Andi mengatakan bahwa hidup bicara adalah sungguh baik baginya, dan juga ketika kita memiliki panggilan untuk untuk hidup dalam membiara, lalu ketika dari belas pihak merasa tidak setuju atas panggilan kita, pasti kita merasa kecewa, kita merasa depresi karena keinginan kita telah dibatalkan oleh pihak sebelah. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Oke, baik, Saudara Pipin. Baik, terima kasih. Mungkin kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Saudara Andi tadi, yang dimana berdasarkan dari cerita tadi tentang kisah perjalanan, kisah panggilan dari Maria untuk masuk hidup dalam membiara. Walaupun dari pihak keluarganya Maria ini tidak setuju atas apa yang diinginkan oleh Maria atau khususnya panggilan Maria ini dalam hidup membiara, keluarga tidak setuju, tetapi berdasarkan dari dalam suara hati Maria yang menguatkan Maria untuk lanjut dalam hidup membiara. Memang panggilan ini, kalau memang kita dipanggil untuk hidup dalam membiara, tidak dapat dihalangkan lagi oleh pihak siapapun, karena berdasarkan keinginan dan niat kita dan suara hati yang menguatkan kita untuk melanjutkan hidup membiara. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Pipin tadi mengatakan bahwa meskipun Maria tidak setuju oleh orang tuanya untuk menjalani panggilan, namun hati Maria yang selalu berseru dan hati Maria yang selalu kuat untuk menjalani panggilannya. Dan panggilan yang kita tumbuh dan berkembang dari dalam diri itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun, karena itu adalah keinginan kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari cerita di atas tadi, mungkin dari saudara-saudara ada pengalaman yang ada relevasinya atau hubungannya terkait cerita di atas. Oke, baik, Saudara Jody. Baik, terima kasih kepada saya. Pengalaman saya punya saudari, ia masuk biara. Itu suster, namanya itu suster Alita. Ia masuk biara. Setelah masuk biara, dia sudah memakai kerudung, tetapi ia merasa tidak nyaman. Dia hidup membiara itu, dia tidak merasa, dia tidak merasa nyaman. Lalu pada tahun 2020 kemarin, ia sudah memakai kerudung, dia pergi di kami punya rumah. Nah, hubungan kami dengan kakak suster ini yaitu anak lunak. Itu dia punya mama itu, saya punya bapak, saudarinya saya punya bapak. Nah, kemarin dia tahun 2020 dia pergi di kami punya rumah, dia memakai kerudung dan pakaian, pokoknya sudah jadi suster. Kaget kami kemarin 2021 bahwa dia pergi ke Malang kemarin, bahwa dia kasih tahu dengan keluarga, dia bilang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada om, tante, dan semua keluarga besar, karena saya sudah memiliki pasangan, sudah memiliki suami.
Lalu kami punya keluarga ini sangat kecewa karena sebentar lagi kemarin sebenarnya tahun 2023 kemarin dia itu sudah kaul kekalnya, tetapi karena dia memiliki pasangan, karena dia tidak niat untuk hidup mulia, terpaksa kami punya keluarga setuju bagaimana sih? Karena itu mungkin panggilan dia. Lalu saya punya saya punya bapak tua itu kepala keras gitu. Dia bilang, kau tidak boleh datang lagi di sini dan kami tidak ada hubungan lagi dengan engkau. Dan kau hubungan dengan kau punya suami sekarang. Lalu saya punya bapak bilang, kita tidak boleh omong begini. Kita berikan jalan yang terbaik supaya hubungan mereka itu semakin akrab. Tapi bapak tuanya saya ini, pokoknya saya tidak terima. Lalu dia punya mama menangis. Lalu 2024 kemarin dia punya bapak tidak lama meninggal. Jadi pesan dari saya, ketika kita mau niat untuk masuk biara atau menjadi guru katekis, jadilah yang terbaik. Baik, terima kasih saudara Joni atas pengalaman yang begitu menarik. Jika saya simpulkan dari pengalaman yang sudah diberikan oleh saudara Joni tadi bahwa memang kita sebagai manusia dalam menjalani atau mendengar panggilan Tuhan, memang awalnya kita merasa senang, penuh gairah untuk menjalani panggilan itu. Namun di tengah jalan panggilan itu akan luntur atau akan hilang. Dan kita tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Dan juga kita tidak tahu panggilan seperti itu seperti apa. Panggilan dari Tuhan itu berbeda-beda. Memang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu adalah hidup kita sebagai manusia yang selalu dipanggil oleh Tuhan. Baik, selanjutnya dari cerita di atas, apa pesan bagi saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini? Mungkin ada pesan bagi saudara. Terima kasih. Mungkin pesannya bagi kita, khususnya dalam hidup berkeluarga, ketika ada saudara atau saudari kita yang memiliki niat untuk melanjutkan masa depannya dalam hidup membiara atau dalam hidup lainnya, kita tidak boleh menghalangi niat dan apa yang diusahakan oleh saudara atau saudari kita. Mungkin itulah pilihan atau salah satu panggilan dalam hidupnya untuk melanjutkan kehidupan dia selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang lain. Oke, terima kasih. Pesan yang boleh kita kutip dari cerita tadi bahwa tentu kita ketahui bahwa panggilan itu sebuah jalan atau apa yang kita lihat dari hati atau kita sudah tanam dalam hati. Misalnya ada saudara-saudari atau keluarga kita yang ingin hidup dalam biara atau mengikuti jalan Tuhan, kita tidak boleh menghalanginya. Itu adalah panggilannya, karena setiap manusia itu memiliki panggilannya hidup masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pesan yang diberikan oleh saudara-saudara dalam terkait dengan cerita di atas tadi. Baik, selanjutnya ada beberapa penegasan dari saya terkait dengan cerita yang baru saja kita dengar bersama tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan bersama dari cerita di atas, ini mau menegaskan bahwa kita semua dipanggil untuk saling mendukung, mendorong dalam perjalanan hidup rohani dan dalam panggilan kita masing-masing. Dari cerita di atas kita bisa lihat bersama bahwa betapa penting dukungan dari umat beriman, dari setiap individu yang menanggapi atas panggilan dari Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita dengar bersama dan mendalami secara sungguh-sungguh apa makna dari panggilan Tuhan bagi kita umat beriman.
kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling mendukung, saling mendorong satu sama lain. Kita tidak bisa menjalani panggilan ini berjalan sendiri tanpa ada dorongan bantuan dari orang lain. Panggilan akan berjalan dengan baik ketika ada dorongan, ada dukungan dari sesama kita sebagai manusia. Baik saudara-saudara, itu beberapa penegasan yang perlu saya berikan pada kesempatan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selanjutnya kita akan membina inspirasi dari kitab suci. Sebelum kita mendengarkan bacaan, marilah kita mengarahkan hati bersama-sama untuk mendengarkan firman yang akan kita dengarkan bersama. Baik, pada kesempatan ini saya minta kesediaan salah satu saudara untuk membacakan firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegangan kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan bacaan yang baru saja kita dengar bersama, mungkin ada ayat atau kalimat yang menyentuh di hati kita semua, lalu berikan alasan mengapa ayat itu menyentuh dan menarik bagi kita. Baik, kesempatan saya berikan kepada saudara Allen. Oke, baik, terima kasih fasilitator telah memberi kesempatan kepada saya untuk menanggapi berikut kitab suci tadi. Saya tertarik dengan ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangun tubuh Kristus. Di sini menegaskan kepada kita bahwa kita itu setia dalam panggilan hidup untuk selalu melayani Tuhan dimanapun kita berada, sesuai dengan cerita tadi bahwa Maria itu ingin memasuki biara tetapi orang tuanya menghalanginya. Secara tidak sengaja Maria itu ingin melayani Tuhan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Begitu saya berikan. Baik, terima kasih saudara Allen yang telah menceritakan terkait ayat atau kalimat yang menarik dari bacaan yang baru saja kita dengar bersama tadi. Mungkin ada dari teman-teman yang lain ayat atau kalimat yang menarik dari bacaan di atas. Saudara Joseph. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan.
Mengapa saya tertarik dengan ayat ini? Karena kita percaya bahwa kita itu terdiri dari Allah Tritunggal Maha Kuasa, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah yang mempersatukan kita. Jadi Allah yang memberi panggilan kita setiap pribadi itu masing-masing. Allah yang menentukan panggilan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Jojon yang sudah menceritakan ayat yang menyentuh atau yang menarik bagi kita. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara dari bacaan di atas tadi, apa pesan bagi kita semua sebagai umat beriman? Apa pesan bagi kita terkait bacaan di atas tadi? Baca dari kitab Efesus bab 4 ayat 11 sampai 16. Pesan untuk kita harus setia kepada panggilan kita masing-masing sesuai dengan pemberian Tuhan. Baik, terima kasih saudara Jojon. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, apa pesan bagi kita terkait bacaan di atas tadi? Baik, saudara-saudara, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada kita semua. Mungkin ada pengalaman terkait dengan bacaan yang baru saja kita dengar bersama tadi. Mungkin ada pengalaman yang ada hubungannya dengan bacaan di atas tadi. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Baik, saudara-saudara, tidak ada pengalaman yang hubungan dengan bacaan yang baru saja kita dengar bersama tadi. Pada kesempatan ini ada beberapa penugasan dari saya terkait dengan bacaan yang baru saja kita dengar bersama tadi. Panggilan dalam gereja adalah setiap dari anggota gereja dengan berbagai karunia yang diberikan oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda itu mempunyai tanggung jawab untuk saling memotivasi dan mendukung dalam menghidupi misi gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Di sini mau mengajak umat beriman untuk tidak hidup dalam iman secara pribadi, melainkan harus memiliki rasa untuk saling memberi support atau dukungan dalam menghadapi tantangan atau kesulitan dunia. Dalam hal ini Lumen Gentium mau menegaskan bahwa setiap dari umat beriman, baik imam, biarawan maupun umat awam, itu selalu memiliki panggilan hidup yang hadir dari Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa panggilan yang diberikan oleh Tuhan tidak terbatas hanya pada kehidupan religius saja, melainkan mencakup semua individu yang bernaung dalam gereja. Maka dari itu hal yang dibutuhkan di sini adalah adanya rasa saling mendukung, memotivasi, dan memperkuat setiap panggilan yang Tuhan berikan. Baik, saudara-saudara, dari katekese kita pada malam hari ini ada beberapa tawaran aksi konkret yang perlu saya berikan kepada kita semua. Kira-kira menurut saudara-saudara, apa aksi konkret dari kita semua agar bisa memperkuatkan panggilan sebagai hadiah dari Tuhan kepada kita? Baik, saudara Adi. Aksi konkret yang bisa saya tawarkan berkaitan dengan tema dari tentang panggilan. Baik dari saya, ketika kita memiliki panggilan, misalnya salah satunya itu mengikuti panggilan Tuhan, kita harus melewatinya dulu, jalannya dulu. Soal baik atau soal tidak nyaman atau nyaman itu urusan kedua, intinya kita harus jalani saja. Begitu saya katakan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang lain terkait aksi konkret ini. Baik, kesempatan saya berikan kepada saudara kalian. Terima kasih atas memberi ekspresi kepada saya. Aksi konkret terkait dengan juru katekesi kita pada malam hari ini. Saya kembalikan dengan cerita yang pertama tadi. Maria itu ingin masuk juga biara, tetapi orang tuanya tidak melayani atau tidak menginginkan anaknya Maria ini masuk dalam biara. Aksi konkret kita sebagai umat beriman, kita itu memberi solusi yang terbaik kepada
Maria untuk ketika ada salah satu anak dari setiap keluarga ingin memasuki biara, tapi orang tuanya tidak menginginkan, kita sebagai umat memberi solusi yang terbaik kepada Mama Maria orang tuanya untuk niat baik seorang anak tetap berjalan dengan baik. Baik, terima kasih saudara Alden atas tawaran asis konkret yang diberikan. Mungkin ada lain? Baik, saudara-saudara, apakah asis konkret yang diberikan oleh teman kita tadi, apakah kita setuju? Setuju. Baik, saudara-saudara, karena kita sangat setuju atas tawaran aksi konkret yang sudah diberikan tadi, maka marilah kita mengakhiri kegiatan katekisi pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan janganlah menyusahkan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah sampai dalam percobaan, dan bebaskan kami dari jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas segala berkat dan rahmat-Mu sehingga kami bisa menjalani kegiatan katekesi ini dengan baik dan penuh kasih. Allah Bapa di dalam surga, tuntunlah langkah hidup kami agar kami saling memperkuat satu sama lain dalam panggilan hidup yang Engkau berikan atas kami semua. Semoga iman kami selalu tumbuh dari dalam diri melalui panggilan yang telah Engkau berikan. Demi kemuliaan nama-Mu yang kudus hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan mengantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengarlah Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu. Tuhan cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana. Pertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunan.